Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah terima semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang berbahagia, di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada anak muda ahli ibadah, Pak. Suatu ketika ini anak muda bangun malam, dia mandi, dia bersih-bersih untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dari rumah dia jalan kaki dalam keadaan gelap gulita, tiba-tiba dibilukan becek. Itu anak muda jatuh kepleset, kotor semua pakaiannya. Dia kembali ke rumahnya, ternyata masih ada waktu. Dia ganti pakaian, dia bersih-bersih, ganti baju lagi, dia jalan lagi menuju ke masjid. Kedua kalinya itu anak muda, para jemaah, dibelokkan, jatuh lagi dia. Kotor bajunya. Dia pulang ke rumah, ternyata masih ada waktu. Dia bersih-bersih lagi, pakai ganti baju, dia jalan lagi. Tiba-tiba pas dibelokan ada aki-aki sambil megang lampu. Itu aki-aki ngomong, mau kemana nak? Anak muda, mau sholat di Masjid Nabawi. Ayo saya tolongin ya supaya kamu nggak jatuh lagi. Tolongin tuh sama aki-aki sambil bawa lampu, para jemaah. Sampai di masjid ya, ini anak muda tanya, bapak nggak sholat? Saya nggak sholat. Lah kenapa nggak sholat, Pak? Bapak bukan muslim? Bukan. Bapak ini siapa? Saya iblis. Saya iblis. Kamu tahu enggak kenapa kamu jalan pertama dibelokkan kamu jatuh? Itu saya ya yang bikin apa? Bikin kamu jatuh. Saya pikir kamu putus asa, pulang ke rumah enggak ganti baju, enggak berangkat lagi. Ternyata kamu enggak putus asa, ganti baju, bersih-bersih, berangkat lagi ke masjid. Disitulah Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Yang kedua, kamu jalan lagi, jatuh yang kedua kalinya, sengaja tuh saya jatuhkan kamu. Saya pikir jatuh yang kedua kamu enggak putus asa, tapi ternyata kamu pulang ke rumah, ganti baju, kamu nggak putus asa, bersih-bersih, berangkat lagi menuju ke masjid. Di situ Allah mengampuni dosa-dosa keluargamu dan saudaramu. Makanya pas yang ketiga kali, saya nggak mau kamu jatuh, saya tolongin. Tuh kata iblis. Ya, kenapa saya tolongin? Sebab khawatir kalau kamu jatuh, bukan hanya dosa kamu, bukan hanya dosa keluarga kamu, dosa orang sekampung yang tinggal di situ diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Pahala sholat subuh berjamaah. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi yang namanya Sya'ban. Namanya Sya'ban, sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang namanya Sya'ban ini kalau sholat subuh di awal waktu dia, sebelum azan subuh datang. Sebelum masuk waktu subuh dia datang, duduknya di pojokan kanan dia, pojokan sana kanan. Nabi kalau masuk tuh ngelihat Sya'ban udah ada senyum Nabi. Besok Nabi masuk lagi masjid masuk masjid waktu subuh, Sya'ban udah ada di pojokan. Nah, suatu ketika Rasul masuk ke masjid, Sya'ban nggak ada. Wah, di pojokan Sya'ban nggak ada, apa belum datang nih? Nggak ada si Sya'ban tuh. Ya, akhirnya sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah, Rasulullah nanya sama sahabat, wahai sahabatku, apakah di antara kalian ada yang tahu di mana keberadaan Sya'ban?
apakah ada yang tahu kabar Sya'ban? Nggak ada yang tahu ya Rasulullah, nggak ada kabar. Ya, ini Rasul gelisah. Rasul ini gelisah. Kenapa Sya'ban nggak datang? Padahal dia paling getap sholat subuhnya. Sebelum azan udah ada di masjid. Siapa yang tahu rumah Sya'ban? Kata Rasulullah. Saya tahu ya Rasulullah. Ayo kita berangkat bareng-bareng. Saya khawatir ada apa dengan Sya'ban. Akhirnya para jamaah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini Rasul sama sahabat datengin rumah Sya'ban. Ya, sampai di rumahnya, ya, ketuk pintu, Assalamualaikum. Yang buka istrinya Sya'ban. Ditanya sama Nabi, Sya'ban kemana bu? Ya Rasul, sambil nangis menjawab, ya Rasulullah, Sya'ban udah nggak ada. Nggak ada kemana maksudnya? Sya'ban sudah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah meninggal dunia. Ya Rasulullah, kapan? Tadi habis sholat subuh dia sakit ya Rasulullah, habis sholat subuh meninggal dunia. Cuman saya heran ya Rasul, karena kenapa? Sya'ban ini ketika menjelang ajalnya, Sya'ban ya teriak 3 kali. Apa yang dia teriakan? Kata Rasulullah, yang pertama ketika menjelang ajalnya Sya'ban berteriak, kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Tuh kata Sya'ban, Pak. Yang kedua Sya'ban teriak, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Tuh teriakan yang kedua. Yang ketiga Sya'ban teriak, kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak semuanya? Ya, kita apa kalau punya saudara teriak-teriak begitu mau mati gimana kira-kira? Ya kan? Khawatir kita. Ya, ini orang ngapain mau mati? Ya, ini istrinya bingung. Kok kenapa Sya'ban mau menjelang ajalnya teriak? 3 kali teriak dia. Yang pertama dia berteriak, kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua, kenapa yang enggak baru? Kenapa enggak yang baru? Tuh. Yang ketiga, kenapa kagak semuanya? Kenapa enggak semuanya? Ya, kalau kita teriaknya beda. Oh, begitu kalau kita mau mati. Macam-macam, ya kan? Ada yang ngorok. Ya. Ya Rasulullah, ini maksudnya apa ini? Saya enggak paham ya Rasulullah. Apa yang terjadi dengan suami saya Sya'ban? Rasul tahu, dijelaskan sama Nabi. Begini bu, Sya'ban ini Pak, nggak taunya rumahnya ke masjid jauhnya 3 kilo. Lah coba itu Pak, dari masjid, jarak masjid ke rumahnya 3 kilo. Berarti kalau dua balik berapa kilo? Lah 6 kilo Pak. Kalau 3 kilo dari mana Pak, dari sini kemana 3 kilo kira-kira? Hah? Dari sini ke iya 3 kilo ya. Lalu dulu kan belum ada motor. Masjid satu-satunya Masjid Nabawi, bener? Iya kan? 3 kilo rumahnya Sya'ban, tapi nggak pernah ketinggalan sholat subuh bersama Rasulullah. Kenapa Sya'ban teriak? Kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak lebih jauh? Ternyata menjelang ajalnya itu Sya'ban diperlihatkan pahala menuju ke masjid. Luar biasa pahalanya tuh para jemaah, diperlihatkan pahalanya oleh Allah. Begitu besar pahala berjalan dari rumah menuju ke masjid. Nah di situ teriak Sya'ban, ya Allah kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak lebih jauh? Kenapa? Karena semakin jauh semakin besar pahalanya. Makanya mulai besok Pak, ya kan, rumah kita yang dekat, pakai motor, muter-muter dulu kita, baru sampai kemari gitu, biar pahalanya gedean, ya kan, begitu. Yang kedua Sya'ban teriak, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Suatu ketika Pak, Sya'ban ini ketika di Mekah datang musim dingin, itu luar biasa Pak. Mekah itu musim dingin Pak, kita nggak bakal kuat. Bisa kaki kita pada berdarah, mimisan. Ya. Datang musim dingin, Sya'ban udah pakai baju. Ya kan? Terus pakai mantel dah. Ya. Karena menghindari dingin, dia keluar rumah, jalan tuh menuju ke masjid. Depan dia ada aki-aki. Ada aki-aki, kalau bahasa kita pakai kaos oblong. Orang susah dia tuh kaki pakai kaos oblong. Itu aki-aki Pak mau ke masjid kedinginan, nggak kuat kedinginan. Ya, akhirnya itu bajunya dibuka Pak.
Baju Sya'ban dibuka, dikasih tuh aki-aki, dipakein ke aki-aki supaya tuh aki-aki enggak kedinginan. Sya'ban pakai mantel, itu baju dikasih ke dia, ke aki-aki. Ya. Tuh. Padahal yang dipakai mantel baru. Baju dia baju bekas, dikasih aki-aki supaya enggak kedinginan. Di situ Allah perlihatkan pahalanya luar biasa. Makanya Sya'ban teriak, ya Allah kenapa enggak yang baru, kenapa yang enggak baru. Tuh ya, coba kalau dia ngasih mantel yang baru, mungkin lebih besar lagi pahalanya. Ya, memang berat namanya sedekah, bukan begitu ya, berat. Yang ketiga, Sya'ban teriak. Apa teriakannya? Kenapa enggak semuanya, kenapa enggak semuanya. Tuh, suatu ketika Pak, ketika Sya'ban pulang sholat subuh, kebiasaan istrinya selalu menyiapkan susu. Kalau orang Arab pagi-pagi nyusu, bukan kopi liong. Orang Arab mah, ya di Arab nggak ada kopi liong Pak. Ini kok Sya'ban ini kalau setiap pulang ke rumah, di mejanya udah ada susu. Istrinya nyiapin susu sama roti gandum tuh. Wah itu roti gandum gede, kayak roti apa itu ya? Ya gede banget itu, ya kan, gede. Ya, baru mau dia makan tuh roti, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketok-ketok. Assalamualaikum. Nah, siapa tuh yang ketok-ketok? Pengemis. Ya, ketahuan tuh kalau pengemis salamnya ketahuan. Assalamualaikum tuh. Ya, kalau salam orang nggak punya duit ketahuan Pak. Salam begitu tuh. Ya kan? Kalau salam orang kaya beda lagi. Assalamualaikum. Loh, itu orang kaya salamnya. Ya kan, beda lagi, kita harus bisa keciriin. Ya, kalau kita di dalam rumah ada yang assalamualaikum tuh, assalamualaikum, udah pasti ke pengemis. Dibuka rumahnya, ternyata betul pengemis yang sedang kelaparan. Apa kata pengemis? Wahai Tuan, sudikah Tuan memberikan rotinya buat saya? Sudah 3 hari nggak makan Tuan. Tuh roti gandum gede Pak. Ya, itu roti gandum dibelah 2. Tuh, dibelah 2, susunya dibagi 2 buat pengemis. Ya, sedekah yang pagi-pagi, sedekah sama pengemis. Di situ Allah perlihatkan pahalanya luar biasa. Sedekah pagi-pagi. Makanya Sya'ban teriak, ya Allah kenapa enggak semua, kenapa enggak semua. Tuh, ya kan, luar biasa. Yang udah sedekah aja nyesel, apalagi yang kagak sedekah, yang enggak sedekah. Makanya para jamaah, di bulan yang sangat mulia ini Nabi menganjurkan kita banyak sedekah, apalagi untuk orang-orang yang berpuasa. Selain sedekah ada kewajiban kita, apa itu? Zakat. Ya, sehebat apapun Pak puasa kita, kalau enggak zakat enggak bakal diterima puasa kita. Ya kan? Sempurna apapun puasa kita, kalau belum ada zakat enggak bakal diterima puasa kita. Saumur Ramadan mu'allaqun baina sama wal ar la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu pahalanya gantung antara langit dan bumi, enggak bakal diterima sama Allah kecuali kalau kita sudah menunaikan zakat fitrah. Oh, ya. Kenapa? Karena zakat fitrah yang kita keluarkan fungsinya untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Pemerintah udah mengumumkan zakat fitrah itu paling tinggi berapa harganya? 45.000. Kalau ada orang zakat, Ustadz saya zakatnya enggak segitu, cuma 40.000. Ya enggak ngapa-ngapa. Sesuai dengan kemampuan dia, makanya beras apa sesuai dengan apa kemampuan dia beli beras apa seliter. Kalau dia beli beras liter mampunya 8.000 ya nggak apa-apa. Ya, itu ketentuan pemerintah doang, itu 45. Kalau dia punya duit cuma 35.000 ya nggak ngapa-ngapa. Emang kemampuannya segitu, dia makannya mungkin sehari-hari harga berasnya nggak masalah. Itu cuma sekedar patokan doang para jamaah. Yang penting ukurannya 3 liter setengah. Ya. Tuh. Ada juga yang zakat pakai duit. Ya, memang lebih afdal zakatnya harus dengan makanan pokok, dengan beras. Boleh nggak pakai duit? Boleh-boleh aja. Ya, Imam Malik
Imam Hanafi mengatakan zakat pakai duit boleh asalkan ijabnya harus pakai beras. Cuman bedanya kalau menurut pendapat Imam Hanafi, zakat pakai duit itu setengah daripada harga beras. Ya, sekitar 50 atau 60 ribu tuh per kepala menurut mazhab Hanafi. Makanya kalau Imam Syafi'i lebih afdol zakatnya dengan beras, dengan makanan pokok. Ya, itu fungsinya. Ya, kewajiban zakat untuk menyempurnakan puasa kita. Bagi yang kaya, bagi yang mampu ya zakat harta. Ya kan? Bagi yang punya emas. Tuh. Zakat emas. Bagaimana zakat emas? Emasnya yang enggak dipakai. Jangan emas bini kita yang dipakai diambil kita jual buat zakat, jangan, itu masalah. Emas yang enggak dipakai, emas yang tersimpan, emas batangan, emas logam. Tuh. Kalau sudah nisab setahun, ukurannya 85 gram, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tuh. Ustaz, saya masa berat banget, berapa? 60 kilo. Mas apa? Mas Kirno, agak laku itu mah. Ya, itu mah enggak laku, Bu. Ya kan? Jadi para jemaah, kalau kita punya simpanan emas yang enggak kepake tuh, emas logam, emas batangan, sudah mencapai 85 gram, sudah haul setahun, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya tinggal kalian bayar tuh harga gram emas berapa, harga 1 gram emas. Misalkan 500 ribu 1 gramnya, kali 85 gram berapa duit? Ya segitu dah. Ya dikeluarin zakatnya 2,5 gram. Emas nggak punya, adanya apaan? Perak. Wajib zakat sesuai dengan ukurannya. Kalau perak itu ukurannya hampir 600 gram. Berapa harga perak segramnya sekarang? Ya kan? Kalau udah ada perak 600 gram yang gak kepake, yang tersimpan di rumah sudah setahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Tuh. Apalagi yang dagang nih, yang dagang kelontong, dagang sembako, itu wajib zakatnya Pak. Keluar zakat tuh wajib tuh yang dagang. Ya. Jadi kalau ada orang dagang udah setahun, ya dia harus wajib mengeluarkan zakat perniagaannya. Zakat dagangnya. Gimana caranya? Dia hitung tuh modal awal berapa duit, jumlahkan dengan barang-barang yang ada tuh berapa duit. Kalau ada yang ngutang, jumlah itu apa, ada sekalian dihitung hutangnya berapa duit. Ya, jumlah keseluruhan berapa puluh juta, tinggal dikeluarkan zakat dagangnya, zakat perniagaannya 2,5%. Modalnya 180 juta misalkan, barang yang ada jumlahnya duitnya 20 juta. Ya udah tinggal dikeluarin zakatnya tuh. Hati-hati nih orang nggak paham. Ya dia dagang enak aja dia dagang. Ya udah bertahun-tahun tapi kagak bayar zakat. Makanya nggak ada keberkahannya. Kurang terus, merasa nggak puas, merasa nggak cukup. Ya nggak ada berkahnya. Atau dia punya tanah, punya rumah, dijual. Tanah ini dijual sekian meter, harga sekian, hubungin nomor WA. Tanahnya belum laku, rumahnya belum laku, selama setahun belum laku, 2 tahun belum laku, itu wajib dikeluarin zakatnya. Itu namanya, itu sama tuh zakat perdagangan. Hati-hati, orang banyak nggak paham nih dia, jual rumah, jual tanah, ya kan, udah setahun lebih kagak laku, nggak dibayar zakatnya. Kenapa? Karena itu ijab kabulnya adalah, ikrarnya adalah jual barang dagangan itu. Ya, jadi kalau kita punya tanah Pak Bu, kita punya rumah mau dijual, udah setahun itu tanah rumah belum laku, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, tuh. Kalau nggak dijakatin, ya nggak laku-laku tuh tanah, ya kan, nggak laku-laku. Nah ini, ya, jadi yang mampu mengeluarkan zakat mal, zakat harta, ya, yang tidak mampu hanya kewajibannya mengeluarkan zakat fitrah, ya, tuh, untuk menjaga kesempurnaan ibadah puasa.
Ya, mobil kalau mobil usaha mah jangan. Ya, mobil angkot dijual buat usaha jangan. Kalau mobil angkot. Motor buat ngojek dijual jangan. Ya. Tuh, terutama nih bagi orang-orang yang dagang nih, yang dagang sembako, yang banyak yang belum paham nih. Makanya perlu kita edarkan dari masjid itu diedarkan surat, ya, Anda sudah berkewajiban membayar zakat harta. Itu Pak di zaman Umar tuh orang-orang yang nggak bayar zakat diambil paksa. Tuh kan? Umar tegas tuh zaman Umar begitu tuh orang-orang kaya yang pelit bayar zakat diambil paksa sesuai dengan ukuran zakatnya. Jangan kayak Salabah kita. Salabah celaka dia. Sahabat, awalnya sahabat sering jumpa dengan Nabi, ngaji sama Nabi, sholat berjamaah dengan Rasulullah. Tapi ternyata ketika mendapatkan doa dari Nabi, Salabah jadi orang kaya, punya ternak banyak. Pas dipinta zakatnya Salabah pelit, medit Salabah. Ya, diutus tuh Abu Bakar, diutus Ali, Umar, Abu Bakar, pergi engkau ke Sa'labah, pinta zakat hartanya. Ya, pas mau dipinta Sa'labah nolak. Sa'labah pelit, bahil dia. Padahal dia jadi orang kaya itu berkat doa Rasulullah. Awalnya orang miskin, orang kebelangsak, karena didoakan menjadi orang kaya oleh Nabi. Salabah jadi orang kaya, banyak ternaknya, pas bayar zakat diminta nggak mau keluarin zakatnya. Akhirnya apa? Nabi murka. Apa kata Nabi? Celaka Salabah. Wah repot dah kalau Nabi udah ngomong begitu. Padahal tadinya sering berjumpa dengan Rasulullah, sholat berjamaah dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Karena dia pelit, bahil, ya disumpah sama Rasulullah. Rasul murka, celaka Salabah. Tuh, karena bahil nggak mau bayar zakat. Makanya jangan heran Pak, kalau ada orang kaya perusahaannya kebakar atau ketipu sehingga perusahaannya bangkrut. Mungkin dengan cara itu Allah mengambil hartanya. Kenapa? Mungkin dia bahil, kagak mau bayar zakat. Bisa terjadi itu. Atau dikasih penyakit yang nggak kunjung sembuh penyakitnya, yang bisa menghabiskan hartanya. Berobat kemana-mana nggak kunjung sembuh sampai hartanya habis. Ya, mungkin di situ ada hak fakir miskin yang dia tidak keluarkan sedekah atau zakatnya. Tuh, makanya orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin mengeluarkan zakat, dipelihara tuh hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sering kita kejadian lihat ada pasar kebakaran, ya kan? Ternyata satu ruko, satu pasar nggak kebakar. Lah kan aneh. Padahal di situ juga sama, yang lain kebakaran, kok dia nggak kebakaran? Mungkin dia rajin sedekah, ya, rajin zakat. Tuh, di jalan ada kecelakaan, ya kan? Banyak yang jadi korban. Dia kecelakaan, tertabrak, tapi dia selamat, nggak meninggal dunia. Ya, ternyata itu orang rajin sedekah, itu orang rajin zakat, diselamatkan tuh, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Pak kejadian seperti itu, ya. Tuh, emang begitu. Orang yang suka zakat, orang yang suka sedekah, tadfa'ul bala, akan dijauhkan daripada bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu para jemaah yang berbahagia. Luar biasa pahala sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, ya, yang mana kita juga berkewajiban mengeluarkan zakat. Hukumnya wajib, puasa wajib, zakat juga hukumnya wajib, ya, untuk menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan. Itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai kita punya kewajiban lalai untuk meninggalkannya. Padahal itu perintah Allah, dan kalau kita kerjakan kembali manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, kuatkan iman Islam kita, Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita. Kenapa Pak?
kita bisa jumpa lagi nih puasa pada tahun ini. Ini berkat doa kita tahun kemarin, Pak. Doa kita tahun puasa kemarin, doa tuh kita, ya Allah sehatkan badan saya, panjangin umur saya, ternyata dikabul doa kita. Bener gak kira-kira? Sehingga kita bisa ketemu lagi Ramadan tahun ini. Makanya mintanya begitu, biar sehat badan, sehat iman, kuat iman, panjang umur, supaya nanti kita bisa jumpa lagi Ramadan tahun-tahun mendatang. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم يسر لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي أمتي سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم بارك لنا يا الله في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك نفسنا مالنا وعملنا واهدنا وقرباتنا وكل ما أنعمت عليه من الآخرة والدنيا فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا بلا تعب ولا نصب إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله